Dampak COVID-19 membawa dampak positif terhadap gaya hidup sehat masyarakat. Dengan adanya COVID-19, masyarakat semakin disadarkan untuk menjaga betapa pentingnya hidup sehat pada masa kini. Dengan menjaga pola hidup sehat, kita dapat mengurangi dampak atau penyebaran COVID-19. Dengan adanya COVID-19 juga, kita lebih sering mencuci tangan, rajin berolahraga, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kita juga dapat dirumahkan dan menambah erat ikatan kekeluargaan. Atau dengan adanya COVID-19, kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita akan lebih sering mengutamakan gaya hidup sehat. Semua orang akan tidak mau untuk terpapar COVID-19, dan dengan demikian semua orang akan selalu berusaha untuk meningkatkan gaya hidup sehat yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih. Mas, cukup. Selanjutnya disilakan untuk menyampaikan argumennya. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi baik, di sini saya sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan gambaran promosi kami. Coronavirus merupakan virus jenis varian baru yang menyebarkan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, virus ini telah memberikan tantangan tersendiri yang tak terbayangkan, baik dari anak-anak, remaja, serta keluarga mereka di seluruh pelosok dunia. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 telah memasuki tahun ketiga. Di sini, karantina menjadi salah satu cara untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, justru tindakan ini dilaporkan karena dapat menyebabkan perburukan terhadap psikologis serta dampak lainnya yang memicu munculnya gejala PTSD, kebingungan, dan kemarahan. Seperti yang dikatakan oleh literatur juga menjelaskan bahwa aktivitas-aktivitas lainnya seperti karantina, isolasi mandiri, serta menjaga jarak dapat menyebabkan dampak, yaitu memberikan efek terhadap kesehatan gangguan mental, serta memberikan efek yaitu reaksi tersendiri pada seseorang pada pandemi COVID-19 tersebut. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak pada perubahan perilaku sikap pada manusia. Sehingga hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Dan kebutuhan dukungan akan perburukan psikologis pun akan semakin meningkat pada masyarakat. Hasil survei juga mengatakan bahwa beberapa peranan faktor dalam peningkatan disresi psikologis, yaitu dengan adanya penyeluruhan yaitu kecemasan, kepanikan, serta depresi. Kelompok-kelompok yang lebih untuk merasakan perburukan psikologis pada masa pandemi COVID-19 yaitu pada kelompok perempuan, anak-anak, remaja, serta lansia. Adanya rasa kecemasan dan rasa takut secara keseluruhan dapat menyimpulkan masalah yang dialami oleh masyarakat biasa ataupun masyarakat tenaga kesehatan yang rasa takut dan kecemasan secara terus menerus dan di kemudian waktu. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan bantahannya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, karantina sangat penting karena adanya karantina kita bisa mengenal cara hidup sehat ketika kita terpapar COVID-19. Karena kalau di karantina kita akan diajarkan bagaimana cara hidup sehat dengan cara mencuci tangan, menjaga kesehatan, makan buah-buah bergizi, dan rajin berolahraga. Cukup. Selanjutnya disilakan kepada tim kontra. Pembicara kedua menyampaikan bantahan. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya membidas beberapa kelancauan poin dari tim lawan. Poin yang pertama tadi yang Anda katakan bahwa hidup sehat dan rajin berolahraga. Namun dilansir dari kompas.com, stunting
stunting dan obesitas itu meningkat. Stunting yang awalnya 0,6% meningkat hingga 3,8%, dan juga obesitas yang meningkat dari 0,3% meningkat hingga 2,6%. Yang kedua adalah gaya hidup sehat. Anda katakan bahwa gaya hidup sehat, sedangkan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang masih membuang sampah dan tidak mengikuti gaya hidup sehat. Kita nonton dari berita-berita di TV, banyak yang terjadi banjir di Jakarta dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Hal yang diakibatkan dari penggunaan hand sanitizer berlebihan adalah menjadikan tangan itu menjadi kering. Mengapa? Karena hand sanitizer mengandung 70% alkohol yang sangat tinggi. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, yaitu poin yang pertama adalah terganggunya kesehatan mental. Dilansir dari detiknews.com, Nyi Putri Koster dan Elka Suryani selaku psikiater dan Fakultas Kedokteran dari Universitas Undayana mengatakan bahwa di masa pandemi COVID seperti saat ini, ditambah penurunan ekonomi dan juga dirumahkan segala kegiatan, maka menimbulkan kecemasan dalam diri dan juga gangguan mental. 20% masyarakat Bali yang mengalami depresi memutuskan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah warga takut memeriksakan diri ke rumah sakit. Waktu selesai. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada pembicara 3 dari tim pro untuk menyampaikan bantahan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Tadi saudara mengatakan bahwa kita memakai hand sanitizer itu kita punya tangan kering. Buktinya sekarang saya punya tangan tidak kering. Ya, betul. Buktinya sekarang saya punya tangan tidak kering. Ini dia berbahasa ini. Tidak kering. Kemudian yang berikut, saudara mengatakan bahwa mengganggu stres ya, orang yang dari karantina mengalami stres. Saya rasa tidak, karena sebelum masa pandemi kita itu lebih dibebankan dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita di kantor itu kita lebih banyak kerja, kita tuh pusing dengan tugas-tugas kita yang semakin menumpuk. Jadi ketika kita dikarantinakan, kita itu akan punya waktu banyak, misalkan kita lebih sering bersantai begitu. Jadi otomatis kita tuh tidak akan stres. Kemudian kita punya gaya hidup sehat itu akan meningkat. Buktinya apa? Kita di rumah itu kita punya waktu banyak, kita dirumahkan. Jadi waktu kita untuk berolahraga itu bahwa saat karantina kita semua memiliki waktu lebih banyak di rumah. Tapi nyatanya karantina yang sudah berjalan hampir sampai 3 tahun ini membuat banyak masyarakat yang mengalami stres. Seperti yang tadi jelas oleh pembicara 2, bahwa dinyatakan bahwa saat wawancara Nyi Putri Koster dengan salah satu dosen dari Universitas Udayana mengatakan bahwa 20% masyarakat Bali memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat gangguan mental yang dialami. Saya bisa katakan di sini karena kita ketahui bahwa 3 tahun merupakan waktu yang lama. 3 tahun merupakan waktu yang lama kalau kita terus di karantina. Masyarakat Indonesia, kita semua butuh kebebasan. Seperti saya berikan contoh, kita masyarakat, kita anak-anak murid saja, jika terlalu sering mengerjakan PR, terlalu sering banyak masalah yang diberikan, kita